lab biomolekuler. Undana tidak pernah merampok. Saya ini hanya punya perjanjian kerjasama dengan gubernur dalam bentuk MOU. Press release ini karena diperintahkan oleh Pak Dirjen Dikti, Prof. Nisan. Beliau baru saja kontak saya menanyakan persoalan yang sebenarnya terkait dengan lab biomolekuler. Sebelum beliau mengontak saya terlebih dahulu, saya juga dikontak oleh Komnas HAM karena ada laporan ke Komnas HAM, dan kepada kedua pejabat yang memiliki otoritas ini saya sudah memberikan penjelasan, dan keduanya mengharuskan saya untuk memberikan press release, keterangan pers terkait dengan persoalan kemarin sehingga pemberitaannya lebih berimbang. Saya perlu sampaikan bahwa pemberitaan Undana secara sepihak menutup operasional dari lab biomolekuler adalah tidak benar. Saya sama sekali tidak memiliki otoritas untuk melakukan tindakan penutupan, sekalipun lab biomolekuler itu ada di dalam rumah sakit Undana. Justru saya yang ditegur oleh Dinas Kesehatan Kota, surat peneguran kepada Rektor Undana untuk memberhentikan sementara operasional dari lab itu karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemarin saya sebagai pimpinan universitas yang bertanggung jawab keluar dan ke dalam atas nama universitas bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan pihak Dinas Kesehatan Kota, sama-sama kita ke lab biomolekuler untuk mencari solusi terhadap surat teguran yang dilayangkan oleh Dinas Kesehatan Kota kepada Rektor Undana. Sebelumnya malam kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur yang sudah berupaya untuk mendirikan lab biomolekuler ini atas inisiatif dari Forum Akademia NTT, dan lab itu ada di dalam aset Undana kerjasama tiga pihak. Kami setuju bahwa lab itu untuk kepentingan pelayanan masyarakat pada situasi pandemi ini harus tetap beroperasi. Tetapi kita juga tidak boleh melanggar ketentuan, sehingga tiga pihak ini, Undana, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kota, berkoordinasi dengan Forum Akademia NTT yang sebenarnya diminta oleh Bapak Gubernur untuk membantu pelayanan di lab itu. Solusi yang kami sepakati adalah lab itu tetap beroperasi, tetapi harus di bawah pengawasan dokter spesialis patologi klinik. Setiap hasil tes PCR atau apapun itu harus sepengetahuan dokter spesialis patologi klinik. Tapi usulan seperti itu tidak diterima oleh pihak FAN. Saya tidak tahu kenapa, tapi mereka berargumen bahwa mereka juga punya otoritas untuk mengeluarkan hasil tes, sehingga tidak ada solusi untuk itu. Bahkan saya harus jujur katakan, kemarin terjadi keributan karena pihak FAN secara fisik menantang rektor, dan itu ada saksi hidupnya. Kalau ada rilis video yang sudah diedit, tidak mengcover semua situasi. Dan saya punya saksi hidup semua yang hadir situ, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas, dan para wakil rektor, dan semua yang hadir situ.
Saya secara fisik sebagai rektor yang bertanggung jawab atas institusi ini dinantang secara fisik untuk bertarung. Dan itu adalah sudah melanggar hakikat saya sebagai pemimpin universitas ini. Sehingga saya juga bersikap sebagai manusia. Tapi tidak ada niat sedikit pun untuk menutup operasional dari lab itu. Justru kami mencari solusi terbaik untuk operasionalisasi lab itu tetap berjalan, memberikan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tuduhan bahwa Undana secara sepihak merampok quote unquote lab biomolekuler. Undana tidak pernah merampok. Saya ini hanya punya perjanjian kerjasama dengan gubernur dalam bentuk MOU antara Undana dan Bapak Gubernur yang mengcover semua aspek, bukan hanya lab biomolekuler. Terkait dengan lab biomolekuler, bukan hanya MOU, tapi sudah nota kesepakatan. Nota kesepakatan itu bersifat spesifik dan sudah mengikat. Nota kesepakatan itu mengharuskan Undana untuk bertanggung jawab terhadap operasional dari laboratorium itu, terhadap kualitas pelayanan dari laboratorium itu. Bahkan diminta untuk secara periodik mengaudit dan meningkatkan sumber daya manusia penyelenggara lab laboratorium biomolekuler itu. Karena sudah ada nota kesepakatan, secara yuridis saya harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kesalahan apapun itu akan dialamatkan pada Undana. Dan Dinas Kesehatan Kota tidak salah. Dia memberikan teguran kepada rektor. Dan saya harus menyelesaikan persoalan itu. Jadi kami tidak pernah merampok siapa-siapa. Saya tidak ada kerjasama dengan FAN. Tidak ada MOU bentuk apapun. FAN itu kita akui, itu sebagai inisiator. Harus diakui itu. Mereka punya inisiasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Undana mendirikan lab itu. Dan atas inisiasi itu, gubernur sebagai pimpinan tertinggi di provinsi ini mengizinkan mereka, bahkan meminta mereka untuk membantu pelayanan di lab itu yang sudah ada nota kesepakatan dengan rektor. Kami menyambut baik itu untuk beroperasional. Yang kami minta hanya koordinasi pelayanan itu bersama kami yang lihat serahi tanggung jawab pengelolaan sehingga tidak ada kesalahan. Itu saja yang kami. Tapi kalau tidak mau berkoordinasi, bagaimana kita mencari solusi terhadap persoalan yang ditimbulkan itu? Itu saja dari saya. Demikian keterangan pers saya. Terima kasih. Pak Rektor, terkait dengan kemarin pasca sempat nyaris ada konflik fisik antara Pak Rektor dan salah satu orang FAN, Pak El Cetli. Itu apa maksudnya, apa kesepakatan setelah itu? Apakah ada kesepakatan, follow up-nya seperti apa dari pertemuan itu? Karena tidak mau untuk kita mencari solusi. Kalau tidak mau, ya sudah kita keluar saja. Saya tetap begitu. Kalau tidak mau, ya kita keluar dari ruang diskusi itu setelah kita ribut itu. Didahului oleh ancang-ancang mau adu fisik dengan rektor. Ada saksinya, tidak bisa tipu itu. Tidak bisa tipu. Saya bisa bertindak apa saja di situ. Itu saya bertanggung jawab. Keluar dan ke dalam atas nama institusi ini. Dan ini sudah menyangkut harga diri lembaga ini. Tidak bisa diinjak-injak Undana ini. Saya bertanggung jawab harga diri lembaga ini. Bagaimana mau menyalahkan lembaga ini? Enggak, kita tidak punya niat busuk sama sekali. Kita berterima kasih bahwa FAN, adik-adik FAN membantu lab itu. Yang kita minta, dan itu atas permintaan gubernur, harus kerjasama. Kerjasama ya, kita berkoordinasi secara baik. Ada laporan, manajemen dan lain sebagainya. Karena kita yang bertanggung jawab. Itu saja. Tapi sampai saat ini tidak ada solusi. Bagaimana kita mau mencari penyelesaiannya? Berarti surat dari Dinas Kesehatan Kota tetap berlaku. Padahal Dinas Kesehatan Kota menyetujui untuk tetap beroperasi asal Undana menjamin bahwa ada dokter pengawasnya. Dokter spesialis patologi klinik. Itu aja. Saya tidak ada urusan yang lain. Itu aja. Terima kasih. Pak Prof, kita mau tahu
Dinas Kesehatan Kota keluarkan surat penutupan itu kapan, Bapak? Saya sudah serahkan tadi dokumennya, ada di situ. Saya boleh buka di sini. Semoga tanggal saya tidak apa, tapi ya. Dinas Kesehatan Kota suratnya nomor 441.803/933/8/2021 ditujukan kepada Rektor Undana, dikeluarkan dan ditetapkan di Kupang pada tanggal 20 Agustus 2021. Jelas suratnya dengan rincian saya sudah berikan. Apakah sebelum ada surat itu ada koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota dengan Pak Rektor sebelum ada surat tanggal 20 itu keluar? Yang saya tahu, Dinas Kesehatan Kota pergi ke lab itu dan memeriksa lab itu. Dan sudah ada pemeriksaannya. Tapi saya tidak tahu hasil pemeriksaannya, apa yang menyebabkan dikeluarkan surat itu, saya tidak tahu. Tapi ada petugas dari Dinas Kesehatan Kota yang memeriksa lab itu dan diminta dokumen-dokumen. Itu ada di jejak digital yang bisa kita lacak. Dari komunikasi Pak Rektor dengan Dinas Kesehatan Kota, ini kan sudah berjalan, lab ini diresmikan tanggal 18 kalau tidak salah, Oktober 2020. Ini kan range waktunya panjang. Kenapa kota tiba-tiba baru kaget saat ini setelah hampir katakanlah hampir 1 tahun operasi baru kaget ternyata begini? Saya tidak tahu. Mungkin buntut dari penutupan 2 lab lainnya, yaitu lab 2 lab lainnya yang sempat ditutup beberapa saat yang lalu sebelumnya di Konino. Saya tidak tahu soal itu. Oke. Mungkin ini apa harapan Pak Rektor? Karena ini kemarin sempat ada teman-teman dari FAN, mereka sempat bicara bahwa sebelum penutupan itu Pak Rektor juga sempat dalam tanda kutip mengusir mereka keluar dari Undana. Itu mungkin bisa dijelaskan? Saya tidak mengusir mereka keluar. Saya meminta, mari kita bekerja sama. Tapi kalau tidak mau bekerja sama, so bagaimana aset ini? Saya kan tidak ada punya urusan dengan FAN. Saya tidak ada MOU dengan FAN, tidak ada kerjasama dengan FAN. Saya kerjasama dengan pemerintah provinsi. Saya hanya menghormati Bapak Gubernur dan kita akui mereka sebagai inisiatornya, sehingga kita mengizinkan untuk beroperasi membantu lab itu. Tetapi kan harus berkoordinasi. Tapi kalau tidak berkoordinasi, siapa yang bertanggung jawab? Pada ujung-ujungnya saya bertanggung jawab. Permintaan saya yang satu, sesuai arahan Gubernur, mari kita berkoordinasi kerjasama secara baik sehingga lab itu bisa berfungsi secara baik dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahwa izin itu dari Kementerian Kesehatan, tapi Dinas Kesehatan Kota yang memantau operasional setiap saat sehingga mereka mengeluarkan surat itu. Saya minta itu saja. Tapi kalau tidak begini ya terpaksa kita tidak bisa lah. Kan saya nggak ada urusan dengan FAN. Saya harus tegakkan aturan. Nanti sebentar kalau diambil tindakan lebih lanjut terhadap kami, kan nama baik institusi saya. Saya sebagai pemimpin tertinggi bertanggung jawab terhadap institusi ini. Terus nama baik institusi ini kalau dirusak, siapa yang bertanggung jawab? Saya yang harus berdiri paling depan. Itu aja. Mari kita kerjasama aja. Tapi mari membuka diri masing-masing. Ngomong secara baik. Kita orang sama-sama orang berpendidikan, ngomong secara baik, jangan emosional. Pakai ancang-ancang fisik lagi mau pukul rektor, agak bisa ini cara begini. Saya itu aja. Pasca pertemuan 4 pihak kemarin, Dinas, Undana, Dinas Provinsi dan FAN itu deadlock, itu mungkin apa solusi konkret dari Pak Rektor untuk ini? Karena ini kan untuk kepentingan masyarakat NTT secara keseluruhan. Saya sudah lapor diri ke Gubernur dan sebagai pimpinan tertinggi di provinsi ini, wakil pemerintah pusat di daerah ini, kita harus tunduk terhadap arahan Gubernur. Dan saya tunduk. Arahan Gubernur suruh kita kerjasama, kita akan kerjasama. Saya mungkin sudah disonding akan dipanggil oleh Komisi 9 untuk menjelaskan duduk bersama. Saya siap untuk ketemu dan kita sama-sama menyelesaikan persoalan ini di Komisi 5 hari Jumat nanti. Saya siap untuk bertemu. Prinsip saya, cari solusi terbaik sehingga kita tidak melanggar aturan. Itu saja.
konkretnya FAN ini tidak mau apa namanya kemarin katakanlah mereka tidak mau. Tidak mau usulan Kemudian kita supaya dari rektor apa yang konkret harus dibuat ini? ya tidak bisa. Kalau tidak mau ya saya tidak bisa berupaya untuk mengoperasionalkan lab ini. Terpaksa untuk sementara tidak bisa karena kita tunduk terhadap putusan dari pemerintah kota. Itu saja. Kapan kita bisa selesaikan dan tunjukkan bukti itu pada dinas kesehatan kota, maka persoalan selesai. Itu saja dari saya. Berarti kita masih tunduk dan taat pada aturan itu. Kecuali ada pihak yang bilang tidak usah ikut putusan kota, ya itu bukan urusan saya. Tapi saya sebagai pemimpin dan sebagai warga negara yang baik harus tunduk pada aturan ini. Tegur pada rektor, itu sudah menyangkut nama baik institusi. Dinas kesehatan kota menegur rektor Undana karena tidak profesional kursi. Ya itu aja dari saya. Bahwa kalau ada yang keberatan bahwa seharusnya surat itu dilayangkan pada pemerintah dinas kesehatan provinsi, itu bukan urusan saya. Saya hanya pegang pada nota kesepakatan bahwa lab itu sudah diserahkan pada Undana. Dan detailnya silakan baca pada dokumen ini. Begitu saja. Berarti secara jelas tunduk pada surat penutupan dari Pemkot. Dan saya tunduk itu. Tapi kalau ada pihak yang tidak mau tunduk, saya tidak tahu lah. Begitu aja dari saya. Mari kita selesaikan sesuai dengan saran terbaik dari Dinkes Kota. Oke.